Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun saudara berada. Hari ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan dan biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini boleh menjadi jawaban, boleh memberkati kita semua dimanapun saudara berada. Dan saya akan ambil tema bangkit dan menjadi terang. Terambil dari Yesaya 60 ayat 1, demikian firman Tuhan. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan berkata, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Orang yang hidup di dalam kegelapan, atau kalau kita ada di satu ruangan yang gelap, maka kita tidak bisa melakukan kegiatan satupun, karena ada dalam kegelapan, semuanya tidak bisa dilihat. Demikian juga dalam hidup manusia, kalau orang itu ada di dalam kegelapan, tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Semuanya dikerjakan dengan apa kata hatinya. Jadi tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Itu gambaran kalau kita hidup ada di dalam kegelapan. Bayangkan kalau orang itu ada dalam kegelapan, itu sangat mengerikan. Sekali lagi tidak bisa melakukan apa-apa. Hidupnya akan mencekam, dipenuhi dengan kekhawatiran, dipenuhi dengan ketakutan. Tapi hari ini ada berita baik buat saudara semua, dimanapun saudara berada. Pengharapan yang saudara nanti-nantikan telah datang. Karena cahaya itu telah datang dalam hidup. Sinar itu menerangi dalam kehidupan kita, yaitu Yesus Kristus sebagai terang telah datang di dalam tengah-tengah kegelapan. Dan kita dijadikan terang oleh Tuhan. Kita diberikan anugerah, kita diberikan identitas oleh Tuhan sebagai terang itu. Sehingga kalau terang itu datang menerangi kita, maka kita hidup di dalam terang yang sejati. Jadi ayat ini Bapak Ibu Saudara dalam 2 perintah, yakni bangkit dan menjadi terang. Yang kita pelajari hari ini adalah berbicara soal bangkit. Jadi setidaknya ada 3 hal. Kalau kita perhatikan, agar kita bisa melakukan tindakan bangkit, itu bangkit yang seperti apa? Yang pertama adalah kita harus menyadari saat ini posisi kita ini di mana kita sedang berada. Seringkali kalau orang hidup di dalam kegelapan, tidak sadar bahwa dia hidup di dalam dosa, dikuasai oleh dosa, sehingga tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar. Padahal mereka sedang melakukan hal yang salah, sedang melakukan dosa, tapi tidak sadar karena tidak menyadari dirinya sedang ada di mana, sedang berada di mana. Kalau melakukan dosa tidak sadar, justru menyalahkan orang lain. Justru mencari kambing hitam, karena apa? Tidak menyadari hidupnya ini ada di mana, tidak menyadari hidupnya ini berada di mana. Contoh seperti yang dilakukan oleh di dalam kitab Kejadian 3 ayat yang ke 9 dan 12. Dikatakan ayat 9 begini. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Firman Allah, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang? Engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kutempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular yang memberdayakan aku, maka ku makan. Bapak saudaraku yang kasih Tuhan, inilah gambaran. Salah satu contoh, Adam. Sudah ada perintah bahwa pohon yang di tengah-tengah itu, pohon perbuatan baik dan jahat, janganlah kau makan. Tapi karena diperdaya oleh ular, dia tergoda, dia melakukan dosa. Tapi waktu Tuhan, sebenarnya Tuhan ini tahu Adam di mana dia ada. Tapi Tuhan bertanya. Artinya gini, Tuhan mau memberikan kesempatan kepada Adam untuk mengakui dosa ketidaktaatannya.
Tapi Adam tidak mengakui. Adam malah menyalahkan. Perempuan itu yang kau taruh di sisiku, itulah yang memperdaya aku. Waktu ular ditanya oleh Tuhan, kenapa kamu makan? Itu ular itu. Jadi saling menyalahkan. Lah gambaran orang yang hidup dalam kegelapan seperti ini. Tidak tahu yang baik. Sehingga menyalahkan orang lain. Jadi posisi kita sedang ada di mana ini perlu kita pahami. Tapi orang di dalam kegelapan enggak ada sinar yang meneranginya, tetap akan berbuat jahat. Tindakannya akan menyalahkan orang lain. Kalau dia sedang melakukan kesalahan, orang lain jadi kambing hitam. Itu yang pertama yang harus kita sadari dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus hidup di dalam terang. Sehingga kalau kita punya terang, kita ada terang dalam hidup kita, kita akan berjalan di dalam terangnya yang ajaib. Maka terang itu akan menuntun kita hingga jalan kita tidak tersandung. Yang pertama. Yang kedua, di posisi mana semestinya saya ada. Kalau kita sudah sadar, kita sedang berada di mana, itu yang pertama. Yang kedua, posisi saya itu mestinya di mana. Dan banyak orang yang tidak tahu. Kenapa? Hidupnya dalam kegelapan. Harusnya aku di mana? Tidak tahu. Kenapa? Tidak ada tuntunan, tidak ada petanya, tidak ada sinar yang menerangi, sehingga jalannya buntu, jalannya tidak tahu. Pokoknya sekedar jalan aja. Maka dia akan nabrak sana, nabrak sini. Kenapa? Dia tidak tahu semestinya dia ada di mana. Contoh seperti anak bungsu. Anak bungsu ini anak yang kurang ajar kalau saya waktu pelajari. Kenapa? Bapaknya masih hidup, tapi sudah minta warisan. Biasanya orang minta warisan itu kan, pembagian warisan itu kalau orang tuanya sudah meninggal baru dibagi warisan. Tapi ini bapaknya masih hidup, tapi bapaknya ini bapak yang baik. Dia berikan haknya anaknya yang bungsu. Setelah diberikan dia pergi ke negeri lain. Dia hidup foya-foya, main perempuan dan semuanya. Maka habis hartanya. Waktu dia habis, dia sedang bahwa dia jauh dari bapaknya. Dia sadar akan posisinya. Semestinya aku nggak harus di sini. Ini puji Tuhan. Anak bungsu ini masih sadar. Tapi seringkali ada banyak manusia yang nggak sadar. Sudah jatuh, sudah ditempa sakit nyakit, sudah ditimpa masalah yang besar. Tapi nggak sadar juga. Nggak tahu semestinya dia ada di mana. Tapi biarlah hari ini kita sedang diingatkan oleh Tuhan. Apapun dosa saudara, apapun kesalahan saudara, kembalilah. Ingatlah semestinya kita harus ada di mana. Jangan sampai seperti orang-orang yang hidup di dalam kegelapan, tidak tahu jalan yang dia harus jalan. Karena apa? Tidak sadar. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, menyadarkan di mana posisi kita harusnya. Lukas 15 ayat 17 berkata begini. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Jadi anak bungsu ini tahu di mana posisinya. Dia sadar bahwa aku sudah jauh dari Bapa. Dan nyadari aku harus dekat kepada Bapa. Aku harus datang kepada Bapa. Di ayat 18 berkata, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. Inilah pilihan yang tepat. Inilah tindakan yang tepat. Kalau kita menyadari posisi kita salah, di luar kehendak Tuhan, segeralah kembali. Seperti anak bungsu ini, dia sadar bahwa dia jauh dari bapaknya. Akhirnya dia bangkit, dia memutuskan untuk pergi kepada bapaknya. Dan saat datang kepada bapaknya, apa yang terjadi? Bapaknya berdiri, berlari, terus merangkul anaknya. Anaknya datang dengan compang-camping, tapi bapaknya tidak peduli. Dia datang kepada bapaknya, dipeluknya anaknya ini, diciumnya anaknya, diberikan apa saudara-saudara? Diberikan jubah. Jubah ini lambang penerimaan. Diberikan cincin, cincin ini lambang kuasa. Diberikan sepatu, kasut, ini lambang kewajiban. Artinya tanggung jawab yang diberikan kepada anak bungsunya. Jadi Bapak ini menerima kita apa adanya. Dimanapun posisi saudara hari ini. Sadari, datanglah kepada Bapa. Karena saudara sudah dilekatkan oleh Tuhan. Identitas yang jelas menjadi terang. Jadi kalau saudara menyadari akan saudara sudah tidak dalam posisi yang di mata Tuhan, kembalilah. Ambil posisi yang benar. Bangkit dan pergi kepada Bapa. Jadilah terang. Yang kedua, contoh yang kedua, Onesimus. Onesimus ini adalah budak daripada Filemon. Waktu Onesimus bekerja di Filemon, sedang melakukan
kesalahan, dia lari, terus ditangkap, dimasukkan penjara. Karena suatu kesalahan. Sampai di penjara, Onesimus ini berjumpa dengan Paulus yang ada di penjara waktu itu. Dididik oleh Paulus. Dalam bahasa Yunaninya, Onesimus ini artinya adalah on Simon, artinya berguna. Dan Paulus tahu arti daripada on Simon ini berguna, maka Paulus mengajar Onesimus untuk dididik untuk menjadi terang. Dan pada saat Onesimus ini berubah menjadi baik, maka setelah keluar dari penjara dikembalikan kepada Filemon. Kamu harus jadi berkat buat Tuhanmu, kamu harus jadi berkat buat Filemon, maka dikembalikannya. Demikian juga dalam hidup kita tidak lepas dari kesalahan. Seringkali kita diintimidasi, didakwa oleh dosa. Tapi hari ini kabar baiknya, kembalilah kepada jalan Tuhan. Kembalilah menjadi terang, karena kita ini diciptakan terang itu dilekatkan pada hidup kita. Identitas kita ini jelas adalah menjadi terang. Jadi kembalilah kepada posisimu. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir, kita harus kembali kepada posisi yang benar. Bagaimana posisi yang benar itu? Seperti apa? Kalau kita tadi bangkit yang seperti apa? Sadari posisi kita dari mana, dan kita juga menyadari kita ini sedang letak posisi kita di mana. Itu yang harus kita sadari. Yang ketiga adalah posisi yang benar itu seperti apa? Hanya satu jalan. Datang kepada Tuhan. Karena firman-Nya berkata, Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran, jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi dengan kata lain, di luar Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Hanya ada satu jalan, dalam Kristus Tuhan. Karena orang yang hidup di dalam kegelapan tidak bisa melihat terang itu. Terang itu akan menguasai, tapi kalau kita menerima terang itu akan menolong kita. Terang itu akan bercahaya dalam hidup kita. Karena terang yang sejati itu telah menerangi hati kita. Karena Yohanes 12 ayat 46 berkata, aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Jadi Bapak Saudaraku, saat saudara mendekat kepada terang itu, melekat kepada terang itu, saudara tidak tinggal di dalam kegelapan, melainkan terang itu akan percaya. Saudara dipilih oleh Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan, dilekatkan oleh Tuhan, diberikan identitas oleh Tuhan untuk menjadi terang. Harus menerangi saudara-saudara kita yang hidup di dalam ketakutan. Takut karena virus corona, takut karena yang lain, takut karena wabah. Tapi kita tampil membawa mereka, menerangi mereka supaya mereka tidak hidup di dalam kegelapan, hidup di dalam ketakutan, hidup di dalam kekhawatiran. Tugas kita semua dimanapun saudara berada, menjadi berkat, menjadi terang. Di firman Tuhan pada hari ini saya akhiri, karena tugas saudara bangkit dan menjadi terang. Kalau saudara bangkit, saudara sadar posisi saudara di mana, maka saudara akan mendatangi jalan yang benar itu. Dan jalan yang benar adalah percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan yang sebagai terang. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.